kalau kita dapatkan keutamaan surat Al-Qur'an, ya, itu dari para ulama sudah meneliti, ya, sudah meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat per surat dari Al-Qur'an. Maksudnya khusus, ya, khusus. Seperti Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manar Al-Munif. Beliau sebutkan di situ, ya, bahwasanya ada beberapa hadis memang yang menyebutkan bahwasanya beberapa surat itu punya keutamaan khusus, ya. Kata beliau seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Kahfi, surat apalagi Az-Zalzalah, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Adapun sisanya untuk surat-surat yang lain, kata beliau, maka hadis-hadisnya itu cuma dua kemungkinan, ya. Kemungkinan lemah, kemungkinan kedua palsu, ya. Itu setelah diteliti, ya. Berarti termasuk hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan surat Muhammad, ya. Begitu juga surat apa lagi yang biasa masyhur itu? Waqiah. Surat apa lagi? Ya, Yasin. Nah ini, ya. Apa di antara yang antum dengar hadis tentang keutamaan surah Yasin, misalnya inna likulli syai'in qalban, ya, wa qalbul Qur'an Yasin, ya, sungguhnya setiap sesuatu itu punya hati, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Siapa yang baca surat Yasin di malam Jumat, maka dia dapat ini dan ini, ya. Intinya Ibnu Qayyim ngasih rumus, ya. Pokoknya kalau kamu dapat hadis tentang, ya, tentang keutamaan surat Al-Qur'an selain yang saya sebutkan tadi, ya, dengan bunyi siapa yang membaca surat ini maka akan dapat ini dan ini, itu rumusnya sama dengan hadisnya lemah atau palsu. Itu sudah jadi rumus. Nah, yang paling mending dalam keutamaan surat Yasin itu adalah hadis Ma'qil ibn Yasar, dan kebanyakan hadisnya dari nanti hadis Ubay, ya, keutamaan, ya, keutamaan surat per surat itu karena dalam hadis Ubay disebutkan surat ini keutamaannya ini. Ya, nanti maka banyak nanti kalau antum baca tafsir nanti keutamaan surat ini itu biasa dari hadis Ubay. Nah, yang paling mending dalam surat Yasin itu disebutkan keutamaannya adalah hadis Ma'qil ibn Yasar, ya, hadis Ma'qil ibn Yasar, yaitu iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang yang meninggal dari kalian surat Yasin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, ya. Tapi hadisnya diperselisihkan, ya. Kenapa dikatakan mending? Ya itu tadi, diperselisihkan para ulama, ya. Ada yang melemahkannya, ada yang menghasankannya. Ada yang melemahkannya, ada yang menghasankannya. Karena memang dalam hadis Iqra'u ala mautakum Yasin itu ada dua rawi yang majhul, ya.
dua rawi yang majhul, yaitu Abu Utsman dan bapaknya. Tapi Abu Utsmannya bukan An-Nahdi, ya, Abu Utsman yang lain, ya, majhul, ya, Abu Utsman dan bapaknya. Nah, karena di dalam hadis itu ada rawi, dua rawi lagi, ya, dua rawi yang majhul, maka dihukumi hadis tersebut hadis yang lemah, ya. Tapi kata para ulama, walaupun itu hadisnya dihasankan, kalaupun hadisnya dikatakan hasan, itu maksud dari hadis Iqra'u ala mautakum Yasin itu adalah dibacakan kepada orang yang akan meninggal, atau disebut muhtadir, orang yang menjelang meninggal. Biar apa? Biar dia mendengar isi di dalam surat tersebut, yang di sana ada isi tentang kebangkitan, tentang kabar gembira seorang mukmin itu masuk surga dan seterusnya. Biar dia punya harapan besar, ya, berharap, ya. Tapi bagi yang paham kan, terus yang nggak paham gimana? Dia bacakan artinya, ya, yang nggak paham dibacakan artinya. Itu kalau dikatakan hadisnya hasan, ya, kalau dikatakan hadisnya hasan. Baik, yaitu, ya. Jadi kaedahnya pokoknya secara umum keutamaan atau hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan khusus pada suatu surat dari Al-Quran itu kebanyakannya adalah hadis yang palsu atau lemah. Ada memang yang sahih seperti yang kita sebutkan tadi atau disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.